Revolutionary Love episode 10. Ternyata Ji-hoon memiliki data transaksi dan dokumen terkait aliran dana korupsi dan lobi jasa pajak nasional, tetapi ia masih menyimpannya. Ia ingin mempergunakan ini di waktu yang tepat. Hyuk sedang mencuci piring dan gelas setelah makan dan ia membayangkan sebelumnya saat bertemu Ji-hoon sebelumnya dan menceritakan bagaimana menakutkannya kakak Hyuk. Ia juga mengatakan kalau kakaknya yang menyebarkan video kehebohan Hyuk di pesawat. Malam hari, Jun menelepon ibunya. Jun terlihat sedih dan menanyakan ke ibunya apakah ayahnya benar-benar dipecat dari grup Gangsu karena menerima suap atau tidak. Dia lalu menangis. Sedangkan di rumah, pimpinan Hyuk dan istrinya sedang membicarakan Jun, wanita luar biasa karena dapat membuat putranya berubah. Tetapi Byun Woo-sung datang dan mengungkit masalah Baek Sung-ji, mantan tim perencanaan yang menciptakan Gochujang Gangsu dan menyatakan kalau dia adalah ayahnya, Baek Jun. Hal ini membuat ayahnya marah besar karena Hyuk bertemu dengan wanita itu. Woo-sung juga mengatakan kepada ibunya kalau Jun memanfaatkan Hyuk saja, bukan menyelamatkannya seperti Pramal bilang. Sementara itu, Jun merasa sedih, tak ingin diganggu terlebih dahulu. Dia menulis pesan di depan pintu rumahnya. Pimpinan Byun menyuruh Ji-hoon agar membuat Hyuk putus dengan wanita itu. Hyuk datang ke kantor dan melihat ibunya Jun masuk ke kantor. Ia mengikutinya sampai ke ruang Pak Seol. Ibu Jun marah-marah ke Pak Seol karena telah menyakiti putrinya. Hyuk dibantu Pak Kim menguping pembicaraan mereka berdua. Ibunya Jun dengan kesal keluar dari ruang itu. Saat yang sama, Ji-hoon datang dan bertanya kenapa dia berada di tempat ini. Hyuk akan menjelaskannya nanti. Ji-hoon juga mengingatkan ke Hyuk kalau pimpinan Byun ingin dia mengakhiri semua hubungan dengan Jun. Ibu Jun datang ke rumahnya dan Jun yang menangis langsung memeluknya. Hyuk hanya mendengar mereka dari bawah dan tak berani ke atas. Di sana, Hyuk menemui Woo-sung yang sedang santai berenang. Bin Hyuk mengatakan kalau dia tak terima begitu saja jika kakaknya mengancam dia lagi dengan tipuan kotornya dan menyuruhnya berhenti untuk mengadukan kepada ayahnya. Jun mencoba kembali bersemangat dan makan banyak untuk menjaga kesehatannya. Setelahnya ia kembali menemui Pak Jang Seman. Dia ingin meminta kepastian dan kejujuran darinya. Saat Hyuk sedang dimarahi oleh ketua tim yang ia mendapat telepon dari Pak Jing tentang Jun. Dia bergegas ke sana. Ji-hoon yang mendengar itu mencegah Hyuk dan ingin dia yang ke sana. Ji-hoon mengatakan kalau Jun tidak tahu bahwa Hyuk menyadari situasinya saat ini. Jun berdiri di depan kantor Pak Jang menunggunya dari siang sampai malam. Ji-hoon datang menghampirinya dan menjelaskan bahwa alasan Pak Jang tidak mau memberitahunya bukan dia orang jahat, melainkan karena dia orang lemah dan tidak memiliki kekuatan. Tetapi Jung tak bisa tinggal diam meski yang disalahkan ayahnya. Ia tak akan bisa mengabaikan begitu saja. Karena Jun merasa keras kepala, akhirnya Ji-hoon pergi meninggalkannya. Jang Xiaomin beli minuman di minimarket. Karena beli satu gratis satu, ia membagikannya ke Young Hee saat bertemu dengannya di jalan. Tetapi ia menolaknya. Sepatu hak tinggi milik Young Hee tersangkut di jalan. Ji-hoon membantunya. Setelah itu, ia juga menanyakan ke Young Hee bagaimana cara menghubungi ibunya Jun. Hyuk dibantu Pak Kim, Bu An dan Pak Ling menyelidiki kasus lama tentang Baek Sung-ji. Di kantor, Byung Hyuk melihat Pak Seol pergi. Diam-diam ia mengikutinya. Sementara itu, Pak Jang baru saja pulang dari kantornya dan Jun tetap semangat akan menunggu besok seperti hari ini. Sesampainya di rumah, Ibu Jung menyuruh dia melupakan kasus ini, tidak mengungkitnya lagi dan membuatnya sedih.
Jun mengatakan ke ibunya tetap ingin mengetahui kebenarannya. Ji-hoon menemui Jun dan menanyakan apa yang sebenarnya Jun ingin lakukan dengan grup Gangsu. Dia juga menyuruhnya untuk mengharapkan Hyuk membelanya karena dia juga bagian dari grup Gangsu. Di sebuah restoran, Pak Seol mengucapkan kalau ini adalah kesempatan terakhir dari Pak Jang untuk memendam rasa bersalahnya selama ini. Pak Seol juga mengatakan kalau dia akan bergabung dengannya tetapi tidak dapat melindunginya. Pak Seol berkata kalau semua orang harus membayar kesalahan mereka. Saat yang sama, Hyuk dari kejauhan menguping pembicaraan mereka berdua. Saat akan pulang, Pak Seol dihentikan oleh Hyuk. Dia ingin tahu tentang semuanya. Saat itu Pak Seol mengucapkan jika ia mengatakan hal ini kepada Hyuk, dia bisa kehilangan salah satu dari mereka, ayahnya atau Jun untuk selamanya. Hyuk berjalan pulang, memperhatikan Jun sedang duduk lemas di depan minimarket. Kemudian ia memeluk Jun sebagai teman. Jun menanyakan kepadanya apa yang sedang terjadi. Hyun hanya mengucapkan dalam hati kalau hari ini dia akhirnya tahu alasan Jun membuat batas dengannya. Saat yang sama, Jung Yoo-jin melihat mereka dari kejauhan. Jun datang lagi ke pabrik pangan Saiman menemui Pak Jang tetapi dia mengabaikannya lagi. Hyuk datang dan masuk ke ruangan. Dia juga berkata akan menjamin Pak Jang tidak akan dirugikan. Hyuk mengatakan kepada Pak Jang kalau ayahnya Jun merupakan masalahnya juga. Setelah mendengar penjelasan dari Byung Hyuk, akhirnya ia mau membantunya. Hyuk juga teringat perkataan Pak Seol malam itu kalau Baek Jung Sung Ji dipecat karena dia ingin menyingkirkan kebiasaan menerima suap subkontraktor. Pak Jang lalu mengatakan yang sebenarnya kepada Jun bahwa agar bisa melanjutkan hidup dia telah mengkhianati ayahnya. Jun menangis setelah mendengar semua penjelasan ini. Dari sana Jun bertanya ke Hyuk sejak kapan dia mengetahui soal ayahnya. Hyuk menjawabnya pada hari yang sama dengannya. Jun memeluk erat Hyuk. Ji-hoon khawatir keadaan Jun, tetapi Hyuk menyuruhnya untuk tidak khawatir. Selain itu, dia mulai mencurigai tentang apa yang mereka sembunyikan sebenarnya. Hyuk ingin mengubah perusahaan selagi dia menjadi putra pimpinan. Dia berencana ingin membuat ayahnya mengakui akan kesalahannya. Hyuk menemui ayahnya dan sang ayah menanyakan kepada putranya apakah Hyuk sudah mengakhiri hubungannya dengan Jun atau belum. Hyuk berbalik bertanya kenapa ayahnya menjebak orang tidak bersalah dan memecatnya. Ia menjawab kalau ayahnya yang lebih memilih uang, keuntungan perusahaan daripada orang. Hyuk mengungkit masalah tawaran hadiah yang waktu itu ayahnya berjanji akan ia berikan kepadanya. Dia ingin Pak Kim sebagai kontributor lain di balik penghargaan ayahnya direkrut jadi pegawai di perusahaan Gangsu bagian tim perencanaan. Setelah sendirian, pimpinan Byun teringat perkataan Wong Sung ketika berbicara bahwa Hyuk melewati batas karena jatuh cinta terhadap wanita itu. Dia juga menunjukkan beberapa foto kepada ayahnya. Dia ingin ayahnya menyingkirkan Jun sebelum Hyuk bikin masalah lagi. Yong Hee minum kopi bersama Jun di atap rumah. Saat itu ia juga menanyakan tentang Kwon Ji-hoon apakah dia sudah memiliki pacar atau belum. Dia juga menceritakan tentang kejadian saat sepatunya sedang tersangkut dan ditolong Ji-hoon. Jun terkejut karena menurutnya dia tak ramah terhadap wanita.
Dia bertanya pendapat kepada Jun. Apakah dia menyukainya atau tidak? Pada saat yang sama, Ji-hun membawa minuman datang. Jung-hee curiga kalau dia mendengarnya, tetapi Jun mengatakan kalau dia pria yang lamban dan tak mungkin mendengar pembicaraan mereka. Keesokan harinya, Pak Kim datang dengan pakaian rapi menjadi pegawai tetap di tim perencanaan. Ji-hun menanyakan kepada Jun apakah dia yang menyuruh Hyuk melakukan ini. Tetapi Jun sendiri terkejut karena tak tahu maksudnya. Jun terkejut ketika melihat Pak Kim bersama Hyuk. Bersambung ke episode 11 ya.